Berikut ini cara untuk menggunakan atau setting kamera HP Oppo. Untuk kalian pengguna HP Oppo yang belum tahu cara menggunakan kameranya, langsung saja berikut ini. Buka kameranya seperti ini, kemudian kalian lihat ini di awal itu di mode foto. Kalau kita di mode foto ini ada beberapa jenis menu. Pertama di icon 1x ini kalau kita pilih itu ada 2x, nah 5x. Itu untuk zoom. Kalau kalian ingin zoom lebih banyak itu pakai jari. Nah, gunakan 2 jari. Zoomnya sampai 6 kali. Ini digital zoom, bukan optical. Kemudian ini Google Lens. Google Lens itu fungsinya untuk mengenali suatu objek, nanti disarankan ke toko online. Begini juga bisa kalian geser saja. Kemudian ini untuk efek beauty-nya bisa kalian pilih. Nah, percantik ini 100% bisa. Kemudian kalau kita menonaktifkan, nolkan saja. Di atasnya ada flash, ada mode HDR otomatis. Mode HDR itu untuk mengambil foto pemandangan supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian ada mode AI-nya atau mode kecerdasan buatan. Ini untuk filter, jadi bisa kita pilih mau filter seperti apa, ada hangat dan lain-lain. Dan untuk pengaturannya bisa kalian cek di icon ini, icon 2 titik. Nah, kita bisa pilih aspek ratio, misalnya ini untuk postingan Instagram, untuk story. Seperti itu. Timernya juga ada 3 detik, 10 detik. Dan untuk masuk ke pengaturan di sini, pertama bisa mengaktifkan watermark. Jadi watermark itu bisa kita pilih mau tanggal, model HP, dan lokasi. Nama kita sendiri, ukuran, posisinya bisa kita tentukan. Kemudian ini tombol rananya itu tindakan tombol volume. Jadi kita bisa pilih tombol volume ini untuk mengambil gambar atau cuman untuk zoom. Kemudian ada pengambilan dengan sidik jari. Kemudian bunyi kameranya bisa kita matikan dan hidupkan. Kemudian ini komposisi itu berupa peta atau garis-garis kotak-kotak ketika kita mengambil foto ataupun video supaya lebih pas pada objeknya. Untuk pengaturan lanjutan ini ada selfie terbalik. Kalau kalian lagi selfie pakai kamera depan, kalau merasa ada efek cermin, ini dimainkan. Ada tampilkan peringatan lensa dan lain-lain. Mode pemotretan, ketuk untuk mengambil atau pakai tunjukkan telapak tangan kalau kalian selfie dari jarak jauh. Ini ada pengkodean videonya untuk pengaturan videonya, dan ini untuk reset kamera di bawah. Kemudian kalau di mode ini malam, sama juga ada timer, aspek ratio, bisa zoom. Sama untuk mode foto, kalau ingin fokus ke suatu objek, sentuh saja seperti ini. Atau bisa sentuh tahan untuk mengunci objeknya, itu kan ada ikon gembok. Untuk menghilangkan fokus, sentuh dimanapun. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mode video, ini ada resolusinya bisa kita pilih, ada 1080 pixel, ada 720. Kemudian di sini tidak ditunjukkan berapa fps pada saat kita merekam. Kemudian fokus juga sama, sentuh saja. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin membuka cahayanya itu, sentuh lalu tahan, gulir ke bawah. Nah, seperti ini ada bulan, ada matahari. Kemudian sama juga untuk zoom, gunakan 2 jari. Di mode video ada juga efek beauty-nya. Stiker ini seperti di kamera Instagram. Kita bisa pilih stikernya di sini. Nah, silakan download. Kemudian gunakan untuk membuat efek stiker. Ini tombol untuk beralih ke kamera depan. Ini selengkapnya ada mode selang waktu, kemudian mode bakar atau mode pro, mode panorama, pemindai teks atau dokumen, dan mode potret. Mode potret ini mode bokeh atau efek blur, jadi di latar belakang bisa kalian itu blur kalau dia fokus ke objek. Tapi lebih bagus mode potret ini dipraktekkan pada objek yang terlihat wajah orang. Kalau kalian merasa kalian sering menggunakan mode ini, silahkan pilih Apple Pencil, tekan lama ke bawah. Nah, seperti ini.
Yang tidak suka kalian kembalikan ke bagian selengkapnya. Jadi seperti itu. Untuk kamera depan cara menggunakan hampir sama. Jadi mode potret itu kalian lihat di sini. Nah, bokehnya itu bisa kita tingkatkan kalau merasa bokehnya tidak terlalu blur. Pilih icon yang ini. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.